Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, survei hidrografi, hari ini akan menjelaskan terkait lowest astronomical tide. Mungkin bisa lanjut slide selanjutnya. Nah ya, berikut anggotanya. Pertama ada Akila Sabita Putri, kemudian Bima Satria Irvano, Firda Nursaidah, Griska Amelia, saya sendiri, kemudian ada Muhammad Fikri Nur Arafi, Nabila Hairunisa, Nadilah Nurina Nisa, dan Putri Aulia Rahman. Oke, mungkin sebelum ke pengertian terkait lowest astronomical tide ini merupakan salah satu acuan yang ditentukan oleh International Hydrographical Organization gitu pada tahun 2005 yang menjadi chart datum secara internasional. Nah, mungkin untuk pengertian lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mangga, silahkan. Baik, terima kasih. Pengertian dari lowest astronomical tide sendiri atau yang sering disebut LHT merupakan keadaan muka air laut rendah yang terjadi di bawah kondisi cuaca normal serta dipengaruhi pula oleh keadaan astronomis. Jadi dapat dipahami kalau misalnya lowest astronomical tide ini keadaan di bawah kondisi normal dalam di muka air laut. Jadi keadaan yang di bawah normal itu dapat diukur dengan lowest astronomical tide. Oke, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, silakan untuk waktu penggunaan LAT ini dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Nah, dalam waktu penggunaan LAT ini dilakukan analisis kondisi konstanta pasut atau pasang surut darat dan prediksi. Analisis konstanta pasut dihitung dengan menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Mulai data pengamatan pasut 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai dengan data pasut 12 bulan. Kemudian dari hasil analisis konstanta pasut tersebut, prediksi pasut selama 18,61 tahun. Oke, selanjutnya pengaplikasian, silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pengaplikasian. Nah, dalam beberapa metode itu ada beberapa metode dalam pengaplikasiannya, yaitu salah satunya itu pengaplikasian pasut metode harmonik yang mempertimbangkan bahwa variasi tinggi muka air laut merupakan respons akibat resultan gaya pembangkit pasut yang periodik dalam waktu tertentu. Lalu dengan melakukan pengamatan tinggi muka air laut, maka sama dengan melakukan pengamatan terhadap gaya-gaya pembangkit pasut. Selanjutnya terkait metode pengamatan. Jadi dalam metode penentuan komponen pasut ini dan prediksinya itu umum menggunakan beberapa metode, yaitu ada metode Admiralty, semigrafik, least squares, harmonik, dan lainnya. Nah, dalam analisis konstanta pasut ini dihitung dengan menggunakan least square atau kuadrat terkecil, yaitu mulai dari data pengamatan pasut 1 bulan, kemudian 2 bulan, hingga data pasut 12 bulan. Kemudian dari hasil analisis konstanta pasut tersebut diprediksi selama 18,61 tahun
Dan hasil prediksi tersebut akan diperoleh perbedaan nilai LAT data PASUD kurang dari 1 tahun dengan data PASUD selama 1 tahun. Dan selanjutnya dari perbedaan nilai LAT tersebut dilakukan analisis tingkat signifikasi dengan menggunakan pendekatan statistik. Kemudian ini ada diagram alirnya dari metode least square. Selanjutnya keunggulan LAT yaitu keunggulannya datum pasang surut yang paling aman untuk kepentingan pelayaran dalam LAT adalah LAT lowest astronomical tide yang mana memiliki nilai elevasi muka air laut terendah yang dihitung secara astronomikal. Silakan selanjutnya untuk ilustrasi Bima. Tes suaraku ada. Ini adalah ilustrasi dari LAT dari keterangan dan pengertian bahkan penjelasan yang sebelumnya diketahui bahwa LAT ini enggak ada videonya ya. Ya, bahwa LAT itu merupakan pasang surut terendah ya, yang dihitung sesuai dengan ini. Animasinya nggak jalan. Nah, itu sudah bergerak. Jika yang paling atas itu adalah high gas yang paling tinggi, yang tengah itu adalah tinggi rata-rata pasang surut, dan yang ini adalah paling bawah, yaitu adalah lowest astronomical tide atau LAT. Dan mungkin ada penjelasan tambahan dari Farhan. Ya, mengacu ke tadi gitu ya, keunggulan dari LAT sendiri, salah satunya betul untuk navigasi gitu ya, karena sebelum LAT ini ditentukan sebagai chart datum internasional gitu, banyak sekali kapal yang istilahnya karam, terutama di daerah Samudra Pasifik gitu ya, karena di daerah Samudra Pasifik itu banyak pulau-pulau kecil yang memang ketika kondisi pasang tertinggi itu tenggelam gitu atau submerge. Nah, tapi ketika posisi LAT mereka keluar dari air dan yang akhirnya menyebabkan kapal-kapal karam. Nah, makanya penentuan LAT untuk chart datum ini sangat bermanfaat bagi dunia pelayaran gitu, terutama navigasi. Kemudian untuk perencanaan pelabuhan juga salah satu yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, mungkin sedikit saya gambar di sini terkait semisal tadi HIT-nya itu di sini ya, High Astronomical Tide. Nah, apabila kita mengacunya ke HIT, maka pembangunan pelabuhan itu tidak masalah gitu di sini. Tapi ketika kondisi LAT itu nanti dia akan terhalang oleh ini gitu. Makanya ketika kita mengacu pada LAT, kita bisa lebih aman lagi untuk membangun pelabuhan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk LAT. Jadi kemudian ada satu lagi gitu ya, untuk pengukuran, lebih ke arah pengukuran gitu. LAT itu bermanfaat. Jadi ketika pengukuran tidak membingungkan bagi si hidrografernya gitu, karena ketika kita mulai dari HIT di sini, maka garis HIT ini menjadi titik nol gitu jika di koordinat kartesian gitu ya. Jadi sumbu X yang nilainya 0 gitu. Nah, itu akan membingungkan pengukuran karena nilai-nilai tidal yang di bawah ini itu akan bernilai minus gitu. Nah, yang harus menyebabkan penyesuaian terutama di statistikanya ketika menghitung rata-rata tidalnya gitu. Nah, tapi ketika kita mengukur istilahnya, kalau untuk mengukur LAT ini seperti prepare yang terburuk lah. Jadi ketika menggunakan LAT di sini
akhirnya kita menggunakan LHT sebagai koordinat 0 gitu ya. Jadi untuk kenaikan gelombang di atasnya dihitung sesuai dengan angka positif. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ringkasan terkait LHT. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.